masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara dengan kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Kiranya ayat dari Nats Pembimbing Yakobus 2 ayat 17 ini mampu menginspirasi umat di masa pandemi tetap beriman dan mau hidup berbagi, agar kemuliaan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus tetap terpancar seperti nyanyian dari Kidung Jemaat 242 baitnya yang pertama. Muliakan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mengakui secara jujur, ternyata dalam kehidupan sehari-hari kita belum mampu memancarkan kasih Allah yang seharusnya itu menjadi spirit dalam kehidupan sehari-hari kita. Terkhusus di tengah situasi pandemi. Banyak orang abai dan seringkali hanya mau memikirkan dirinya sendiri. Disitulah letak manusia jatuh dalam dosa. Namun syukur kepada Allah. Karena Tuhan berkenan mengampuni, bahkan memberikan anugerah keselamatan bagi kita seperti yang tertulis di dalam kitab Roma 3 ayat 23 dan 24 sebagai berita anugerah yang demikian isi suratnya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebagai bentuk rasa syukur, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita memasuki hidup baru dengan mau melakukan perbuatan baik kepada siapapun terlebih. Hidup berbagi di tengah situasi pandemi sebagai wujud iman kita kepada Tuhan ini yang harus senantiasa terus kita perjuangkan. Seperti petunjuk hidup baru dari kitab Amsal 3 ayat 27 dan 28 yang demikian kesaksiannya. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan menjadi landasan untuk berjuang di tengah situasi yang semakin sulit ini. Namun sebelumnya, marilah kita menyanyikan dan mempersiapkan diri kita melalui nyanyian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa.
menyadari dengan segala kelemahan. Terlebih ketika kami hendak menerima sapaan-Mu melalui firman Tuhan. Karena firman-Mu ibarat samudra raya yang begitu dalam, begitu luas dan tak mudah terselam. Oleh karena itu kiranya Roh-Mu yang kudus menaungi setiap umat kekasih-Mu yang dengan penuh kerinduan ingin mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu di masa pandemi yang semakin sulit kami hadapi ini. Bersabdalah melalui hamba-Mu ya Tuhan, karena kami semua siap sedia untuk mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang hendak kita renungkan pada saat ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai yang ke-16 dengan mengambil tema beriman dengan berbagi di masa pandemi. Demikian kesaksian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta menerapkan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. 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 Haleluya.
saudara-saudara, ibu bapak, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melihat situasi terkini, kondisi pandemi, sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk bijak menyikapi dengan iman yang benar terhadap Kristus. Kita harus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tetap menyertai umat kekasih-Nya dalam keadaan sesulit apapun. Percayalah, Tuhan akan senantiasa hadir dan Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan bagi kita untuk menghadapi situasi yang semakin sulit ini. Pertanyaannya, apakah kita mampu mengatasi persoalan hidup akibat COVID yang semakin merajalela ini? Ini pertanyaan yang sering kali ada dalam pergumulan kita masing-masing. Kira-kira saya mampu atau tidak? Ini menjadi kesempatan bagi kita, saudara-saudaraku yang terkasih, bahwa orang beriman tidak hanya diperhadapkan dengan situasi yang puji Tuhan, haleluya, penuh dengan berbagai fasilitas yang membanggakan, dengan penuh kegembiraan, tetapi ini juga adalah sesuatu kesempatan bagi kita semua untuk bisa membuktikan sebagai orang Kristen itu sungguh-sungguh orang Kristen yang berkualitas. Dan kalau kita perhatikan, banyak ayat Alkitab memberikan jawaban atas pergumulan dan memberikan harapan saat situasi sulit menghampiri kehidupan umat, kehidupan saya dan saudara-saudara. Semua menghadapi, tidak hanya bangsa kita Indonesia, seluruh dunia menghadapi peristiwa yang sungguh tidak ada yang menghendaki seorang pun terjadi. Salah satunya, saudara-saudaraku yang terkasih, adalah Alkitab mencatat bagaimana Tuhan dengan ajaibnya menjawab kebutuhan dan pergumulan manusia seperti dalam bacaan yang tadi saya baca, yang tadi kita renungkan bersama-sama dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai yang ke-16. Kita diajak melalui berbagai kekurangan yang dimiliki, ternyata mujizat bisa terjadi melalui tokoh Nabi Elia dan janda Sarfat. Padahal awalnya mereka sudah frustrasi dan berkesimpulan bahwa mustahil bisa bertahan hidup. Mereka sudah menganggap sulit untuk bisa bertahan hidup. Mari kita perhatikan. Saat Nabi Elia sudah tak lagi punya bekal untuk bisa dimakan. Dan juga sudah tidak ada lagi air minum, karena semuanya kekeringan. Setelah beberapa waktu lamanya Tuhan tidak memberikan hujan. Bisa dibayangkan betapa berat penderitaan masyarakat pada saat itu. Elia sudah merasakan lapar yang sudah begitu besar dan juga haus karena kekeringan yang melanda. Sehingga apa? Tuhan kemudian memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke Sarfat wilayah Sidon. Seperti yang tertulis di dalam ayat 9. Dinyatakan di sana, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Tentu Elia pada saat itu senangnya luar biasa. Siapa yang tidak senang ketika Tuhan memerintahkan kamu pergi ke Sarfat, ke Sidon, dan kamu akan diberi oleh seseorang
yang sudah saya siapkan bagi kamu. Pasti senang. Sebab Tuhan telah menyiapkan seseorang untuk bisa menjadi solusi pada saat itu. Betapa kagetnya saudara-saudaraku yang terkasih. Ketika Elia sudah sampai ke Sarfat, ke Sidon, dia berjumpa dengan seorang yang sudah dipilih oleh Tuhan, yaitu janda. Menarik di situ, karena hanya disebutkan janda dan namanya tidak dinyatakan di sana. Hanya janda yang berasal dari Sarfat, wilayah Sidon. Dan ternyata janda itu adalah janda miskin. Sehingga pada saat itu mulai dia merasa kecewa. Gimana Tuhan? Kok aku diperhadapkan dengan situasi yang sulit, tetapi ketika itu saya berharap dia ada yang menolong, adalah orang yang punya. Tetapi ternyata tidak. Sehingga apa? Elia pun hanya berani minta apa tadi? Minta air. Dia sadar betul. Maka dia hanya mau minta air saja. Namun karena dia juga menyadari bahwa tidak hanya haus tetapi juga lapar, maka dia juga kemudian menyampaikan dengan jujur. Memberanikan diri dengan jujur untuk minta dibuatkan roti. Buatkanlah aku sepotong roti kecil saja. Ini kata Elia kepada janda Sarfat pada saat itu. Lalu apa jawaban dari janda Sarfat? Di ayat 12 dia menjawab dengan penuh ketegasan. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Kalau kita mungkin langsung batin. Loh bener toh? Kan pasti dia tidak punya sesuatu yang bisa diberikan. Oh, untuk kebutuhan sendiri saja serba terbatas. Saudara-saudaraku yang terkasih, dialog antara Nabi Elia dan janda Sarfat sampai di sini menunjukkan sepertinya mustahil persoalan mereka bisa diatasi. Baik persoalan dari Nabi Elia sendiri maupun juga persoalan yang dihadapi janda Sarfat itu sendiri. Mustahil. Jelas Elia pada saat itu sudah lapar dan ketika dia minta ternyata orang yang dia minta tidak punya apa-apa. Mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Melalui Nabi Elia Tuhan bersabda di ayat 13 dan 14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Yang luar biasa saudara-saudaraku yang terkasih. Janda Sarfat itu mau mendengar. Mau percaya dan mau melakukan seperti yang disampaikan Nabi Elia. Hasilnya sungguh luar biasa, yaitu terjadilah mujizat. Setelah janda Sarfat membuatkan roti untuk Nabi Elia, tepung dan minyak dalam buli-buli itu ternyata betul tidak habis. Sekalipun mereka setiap hari membuat roti. Peristiwa ini memberikan pelajaran kepada kita tentang arti iman. Tentang arti iman yang ditunjukkan dengan
percaya, yang ditunjukkan dengan mau mendengar, yang ditunjukkan dengan mau bertindak dan berbagi. Artinya, dalam situasi pandemi seperti saat ini, hanya orang yang beriman yang akan mampu tetap berjuang dengan penuh pengharapan dan tetap kuat menanggung beban derita, baik yang saat ini sedang isolasi mandiri di rumah, atau mungkin di suatu tempat yang harus berpisah dengan keluarga. Atau saat ini ada yang terbaring di rumah sakit, bahkan di tenda, atau di tempat yang tidak layak karena tidak ada tempat, karena sudah begitu banyak orang terpapar. Termasuk pula saudara-saudaraku yang terkasih, bisa saja saat ini tidak sedikit orang yang kehilangan pekerjaan, harus dirumahkan. Bisnis yang dibangun hancur dan saat ini sudah tidak punya apa-apa. Tidak hanya kehilangan pekerjaan, tetapi kehilangan orang-orang yang dikasihi. Suami terkasih, istri terkasih, orang tua terkasih, eyang terkasih, anak terkasih, sahabat terkasih. Dan setiap hari kita membaca berita, begitu banyak korban yang berjatuhan, meninggalkan para kekasihnya. Apa ini tidak menggetarkan, menakutkan? Bagi orang yang tidak beriman, tentu hal ini akan membuat semakin tak mampu melihat sesuatu di balik peristiwa yang menyedihkan. Tentu ada sesuatu yang bisa kita petik. Maka dengan beriman, kita tidak lagi hanya mengandalkan diri manusiawi kita. Dengan beriman, maka kita akan tetap mengandalkan Tuhan. Sehingga kita tidak lagi kemudian mudah frustrasi. Atau ketika kita harus menghadapi situasi yang memang berat, tidak kemudian patah semangat, putus asa, kehilangan harapan. Bagi orang beriman tentu tidak akan menjadi seperti itu. Sekalipun kita harus menyadari memang, karena pada hakikatnya kita manusia itu terbatas dan penuh dengan berbagai kelemahan. Maka belajar dari janda Sarfat dengan beriman itu sungguh harus ditunjukkan dengan apa? Dengan percaya. Jadi tidak cukup hanya beriman kepada Tuhan, tetapi kalau kita percaya, kalau kita beriman kepada Tuhan, maka tunjukkan imanmu itu dengan mau percaya, kemudian sekaligus mau mendengarkan, mau melakukan, dan mau bertindak atau patuh dan mau berbagi. Ini kata kuncinya. Walaupun kita harus mengakui, saudara-saudaraku yang terkasih, mendengar, kemudian bertindak, atau dengan istilah lain, patuh, ini yang selama ini menjadi kelemahan kita. Bukankah ledakan kasus COVID ini sebagai bukti ketidakpatuhan kita yang sudah berkali-kali supaya masyarakat mampu mengendalikan dan mau patuh secara disiplin, tetapi apa yang terjadi? Banyak yang abai. Dan sungguh saat ini kita memetik buah atas ketidakmampuan banyak orang mendengar dan mau bertindak. Ini menjadi titik lemah kita. Maka 5M perlu ditambah lagi dengan 1M, yaitu apa? Manuto. Kan kuncinya di situ. 5M iya, tetapi yang terjadi ora do manut. Maka 5M itu perlu ditambahi satu lagi, yaitu manuto. Nah, demikian juga hidup berbagi menjadi solusi terbaik dalam mengatasi pandemi. Jadi hidup berbagi ini harus menjadi solusi dalam mengatasi pandemi. Sekaligus pula pandemi ini bisa dipakai Tuhan untuk mengembalikan spirit berbagi yang sudah lama hilang dari kehidupan orang beriman. Maka kita perlu mencari model kreatif supaya gereja kita, supaya keluarga kita, supaya bangsa kita memiliki spirit berbagi. Mari kita lihat, mungkin anak-anak kita ada yang sudah tidak lagi punya orang tua. Padahal mereka, anak-anak ini menjadi masa depan bangsa. Kalau gereja kemudian punya satu model
bagaimana kemudian menjadi bapak asuh atau ibu asuh. Atau ketika ada yang isolasi mandiri, bagaimana kemudian gereja dan jemaat secara kreatif kemudian bergerak menanyakan sampai sejauh mana Joko Tonggo itu bisa berjalan. Kalau Joko Tonggo bisa berjalan, maka gereja tinggal membackup kebutuhan apa yang kurang. Kami siap untuk membackup. Tapi kalau umpamanya Joko Tonggo tidak berjalan, gereja siap ada di depan. Sehingga yang isolasi mandiri itu kemudian merasakan sesuatu yang sungguh luar biasa. Dan ini yang harus terus diperjuangkan. Dan masih banyak model-model yang lain. Dan jangan pernah kemudian merasa diri kita lemah. Belajarlah dari peristiwa janda Sarfat bersama Nabi Elia. Mereka semua dalam kondisi lemah tak berdaya. Dan ketika kita memberi, belajarlah juga seperti dalam bacaan kitab suci. Tidak disebutkan namanya, tentu Tuhan punya kehendak. Kadang-kadang hal ini kurang kita perhatikan, jadi disebut hanya janda Sarfat, tidak tahu namanya siapa. Padahal biasanya kalau di Alkitab kan ada namanya, satu itu. Yang kedua, janda Sarfat ini berasal dari mana tadi? Sarfat, wilayah Sidon, itu adalah musuh bangsa Israel. Dianggap bangsa kafir. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan memakai sesuatu yang selama ini mungkin dianggap tidak mungkin. Ternyata yang tidak mungkin bagi Tuhan menjadi mungkin. Yang mustahil bagi manusia, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Artinya apa? Bagi kita semua Tuhan bisa pakai. Dan jangan pernah merasa diri kita tidak bisa. Gereja tidak bisa. Keluargaku tidak bisa. Aku tidak bisa. Bisa. Kalau kita beriman. Dan kita mau mendengar, fokus kepada Tuhan, dan kemudian mau bertindak, dan kemudian mau berbagi. Sekecil apapun, kita bisa memberikan kekuatan. Dengan doa, dengan sapaan, dengan cinta. Apalagi dengan apa yang kita punya, kemudian kita mau berbagi. Satu keluarga yang punya A, suatu keluarga punya B, kemudian dikelola, kemudian gereja bisa menyalurkan, dan tidak lagi terbatasi oleh tembok-tembok. Siapapun dia ketika itu ada yang isolasi mandiri dan tidak ada yang ngopeni, kesempatan bagi kita untuk bisa berbuat sesuatu bagi sesama kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, kita pun perlu menyadari bahwa Tuhan seringkali menempatkan kita di tengah berbagai kesulitan hidup seperti hanya pandemi ini dengan tujuan agar kita mengalami pertumbuhan dan menjadi semakin dewasa secara iman. Ingat ini. Oleh karena itu mari kita jalani hidup di masa pandemi ini dengan beriman dan juga dengan berbagi. Sekalipun tidak mudah, tetapi percayalah Tuhan yang akan memampukan. Selamat berjuang, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh. Kita akan satukan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, saat ini kami menyatukan hati di dalam syafaat, berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia, melalui PGI, KWI, khususnya Gereja Kristen Protestan Oikumene, Lanut Adi Sumarmo. Berkatilah pelayanan pendeta bersama keluarga, majelis penatua, diaken bersama keluarga, komisi, dan seluruh jemaat yang ada di sini. Di dalam kondisi bangsa kami Indonesia yang semakin berat karena pandemi, maka saat ini kami berdoa agar gereja-gereja mampu
untuk bergerak, menunjukkan diri sebagai gereja, sebagai representasi kehadiran Allah yang mengasihi, gereja yang beriman, umat yang beriman teguh, yang mampu hidup berbagi dengan sesama, dengan berbagai macam kreativitas dalam pelayanan. Oleh karena itu ya Tuhan, berkatilah setiap program kerja gereja Tuhan yang ada di Gereja Kristen Protestan Ekumene Lanut Adi Sumarmo ini. Berkatilah ya Tuhan setiap apa yang sudah dicanangkan, terlebih pelayanan melalui daring yang kiranya multimedia mampu memfasilitasi agar layanan mampu tersampaikan kepada seluruh jemaat. Sapaan rohani, sapaan pastoral konseling, terlebih bagi yang saat ini sedang merasakan berbagai macam penderitaan karena berbagai macam pergumulan keluarga, pekerjaan, maupun sakit penyakit yang saat ini sedang diderita. Oleh karena itu saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi saudara-saudara kami yang saat ini melakukan isolasi mandiri, yaitu Bapak Eko Nugroho, maupun juga putri Ibu Prabandari, yaitu saudari Ade Wahyuni. Dan saudara-saudara kami yang saat ini isolasi mandiri yang tak mampu kami sebut satu persatu, maupun juga pemulihan kesehatan bagi Bapak Ibu Sumaryo dan Saudara Otniel, keluarga Bapak Ibu Andreas Sarwo Nugroho, Bapak Budiono, Ibu Suwarno, Ibu Triharjono, Bapak Sutarno, Bapak Trisu Bardiman, dan juga Saudara Andi Olens. Tak lupa kami berdoa juga bagi yang lanjut usia, kondisinya lemah karena usia yang sudah lanjut. Seperti halnya Bapak Ibu Sutarno, Bapak Ibu Samanhudi, Bapak Ibu Sigit Mudalsono, Bapak Ibu Sumadiono, Ibu Sumarsi, Ibu Wiryo Atmojo, Ibu Wiyono, Ibu Bejorojo Supinto, Ibu Sugeng SW, Ibu C. Sukirdi. Demikian juga bagi jemaat yang mendambakan pasangan hidup, mendambakan momongan, mendambakan pekerjaan, maupun juga bagi anak-anak kami yang saat ini sedang bersekolah, maupun juga kami menyerahkan keluarga Ibu Suwarti Dagung Prasetyo atas berpulangnya Ibu terkasih. Berkati ya Tuhan, supaya saudara-saudara kami yang sakit menjadi dipulihkan, yang mendambakan pasangan hidup, Tuhan berikan pasangan hidup, yang merindukan momongan, maka Tuhan pun akan memberikan momongan tepat pada hari yang Tuhan sudah rencanakan. Yang juga merindukan pekerjaan, Tuhan pun menyediakan sesuai apa yang menjadi kerinduannya. Maupun bagi anak-anak kami yang saat ini harus berjuang melalui pendidikan yang harus dilakukan secara jarak jauh, melalui daring. Berkati ya Tuhan, supaya anak-anak kami melalui pendampingan guru, terlebih orang tua terkasih, membuat anak-anak kami semakin kreatif dan tetap tekun dan tetap mampu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, terlebih di tahun ajaran yang baru, baik yang dari tingkat SD, tingkat TK, tingkat SD, tingkat SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Tak lupa juga ya Tuhan, kami berdoa bagi Komandan Lanut Adi Sumarmo, Komandan Depohar 50 dan jajarannya, siswa Skadik 401, 402, 403, 404, dan 405. Dalam masa pendidikan, semuanya Tuhan berikan kelancaran. Berkati pula ya Tuhan, siswa TK, SD, SMP Angkasa, dan SMP Pradita Dirgantara, maupun juga
kami menyerahkan bangsa dan negara kami. Berkati ya Tuhan tenaga kesehatan, relawan, TNI, Polri, pemerintah pusat dan daerah dengan kebijakan yang dibuat mampu mengendalikan dan menghentikan penyebaran virus corona. Terlebih mampu menyediakan kebutuhan pangan bagi yang terdampak. Masyarakat pun mampu mengendalikan diri dan tidak mudah terprovokasi, sekalipun saat ini beberapa daerah mulai melakukan satu hal yang kurang baik, menolak adanya PPKM darurat. Oleh karena itu biarlah aparat keamanan TNI bersama kepolisian mampu mengendalikan dengan pendekatan secara humanis dan mampu dikendalikan dan semuanya mematuhi, sehingga pemerintah pun dengan bijaksana mampu mengelola dan mampu mengendalikan, dan pada akhirnya perekonomian yang saat ini lumpuh bisa bergerak kembali dan mampu mensejahterakan bagi seluruh masyarakat. Keadilan sosial pun bisa terasakan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan bagi seluruh upaya yang terus dilakukan. Rasa syukur tentu kami naikkan karena berkat yang senantiasa Tuhan limpahkan kepada kami. Dan rasa syukur itulah yang boleh kami naikkan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan. Terimalah dan sucikan, supaya melalui persembahan itulah nama Tuhan semakin dimuliakan dan mampu persembahan itu dipakai untuk pelayanan gereja Tuhan di tempat ini. Demikian ya Tuhan, jikalau nanti telah usai, kami akan undur dari rumah kami masing-masing, ataupun kami akan melanjutkan tugas kami masing-masing. Tuhan berkenan memberkati. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah teladan dan saksi Kristus dengan setia, dan layanilah Tuhan dengan sukacita, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Salam damai, salam damai, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam.